this? Where's the rest? Never met the core. Hey, you! You! For everything! Selamat datang di dunia waktu adalah uang. Bayangkan saja sebuah dunia di mana mata uang kertas tidak lagi berharga. Lupakan emas, lupakan Bitcoin. Di sini mata uangnya adalah waktu. Di lengan kiri setiap manusia terdapat jam digital bercahaya neon hijau yang terus berdetak mundur. Saat angka itu menyentuh 0, jantungmu akan berhenti berdetak. Kamu akan mati di tempat. Kita diperkenalkan pada Will Salas, seorang pria kelas pekerja yang tinggal di zona kumuh bernama Dayton. Di dunia ini, setiap manusia direkayasa secara genetik untuk berhenti menua pada usia 25 tahun. Masalahnya, setelah ulang tahun ke-25, kamu hanya diberi waktu 1 tahun untuk hidup. Jika ingin lebih, kamu harus bekerja, mencuri, atau meminjam. Pagi itu dimulai seperti biasa bagi Will. Dia bangun melihat jam di lengannya yang hanya menyisakan kurang dari 24 jam. Lalu berbagi waktu dengan ibunya, yaitu Rachel. Mereka saling bersentuhan tangan, sebuah proses transfer waktu yang intim sekaligus mengerikan. Ibunya harus pergi bekerja dan Will harus ke pabrik. Mereka berjanji akan bertemu malam nanti untuk merayakan ulang tahun Rachel yang ke-50. Meskipun secara fisik dia tetap terlihat seperti gadis berusia 25 tahun. Inilah ironi dunia ini. Ibu dan anak terlihat seperti sepasang kekasih atau kakak beradik. Kehidupan Will berubah total saat dia pergi ke sebuah bar lokal. Di sana dia melihat seorang pria bernama Harry Hamilton. Pria ini tampak sangat mencolok. Kenapa? Karena di lengannya dia memiliki waktu lebih dari 100 tahun. Di zona kumuh seperti Dayton memamerkan waktu sebanyak itu sama saja dengan bunuh diri. Benar saja, geng kriminal lokal yang disebut Fortis, para pencuri waktu yang dipimpin oleh Fortis yang kejam, datang untuk merampoknya. Will yang memiliki jiwa pahlawan membantu Hamilton melarikan diri ke sebuah gedung tua yang terpengkalai. Di sana terjadi sebuah percakapan yang mengubah pandangan Will untuk selamanya. Hamilton mengaku dia sudah bosan hidup. Dia berkata, agar beberapa orang bisa hidup selamanya, banyak orang harus mati. Ini adalah rahasia gelap dari sistem ini. Kemiskinan dan kematian di zona bawah sengaja diciptakan agar para elit di zona atas, New Greenwich, hidup abadi. Saat Will tertidur, Hamilton melakukan hal yang gila. Dia mentransfer seluruh waktunya 116 tahun ke lengan Will yang sedang tidur. Menyisakan hanya 5 menit untuk dirinya sendiri. Hamilton kemudian duduk di pinggir jembatan, menunggu jamnya habis dan jatuh ke sungai saat angkanya akan menjadi 0. Will terbangun dengan melihat pesan di jendela. Jangan sia-siakan waktuku. Will kini menjadi orang kaya di zona miskin, namun mau justru menjemput orang yang paling dia cintai. Hari itu adalah hari ulang tahun Rachel. Sialnya, sistem kapitalis jahat menaikkan harga bus kota menjadi 2 jam. Rachel yang hanya punya waktu 1,5 jam di lengannya setelah bekerja terpaksa berlari untuk pulang. Di sisi lain, Will berlari menuju terminal untuk menjemput ibunya. Ini adalah salah satu adegan paling ikonik dan menyisakan dalam film ini. Mereka saling melihat dari kejauhan. Will berteriak, Rachel berlari sekuat tenaga. Detik demi detik di lengan Rachel menyusut. 5, 4, 3, 2. Tepat saat tangan mereka hampir bersentuhan, Rachel menyentuh angka 0. Dia tumbang di pelukan Will, dan kini telah mati. Will memeluk jasad ibunya yang tetap terlihat muda. Sementara di lengan Will sendiri, masih ada 100 tahun yang tak berguna. Disinilah api balas dendam Will menyala. Dia tidak lagi ingin sekedar bertahan hidup. Dia ingin menghancurkan sistem ini. Will memutuskan untuk pergi ke zona paling elit, yaitu New Greenwich. Di sini semuanya bergerak lambat. Orang-orang tidak pernah berlari, karena mereka punya waktu tak terbatas. Berlari dianggap sebagai tanda kemiskinan. Will masuk ke kasino mewah dan bertemu dengan Philip Weiss, seorang taipan waktu yang memiliki jutaan tahun. Di sana pula Will bertemu dengan putri Philip yang sangat cantik, namun bosan dengan hidupnya yang monoton. Dia bernama Sylvia Weiss. Dalam sebuah permainan poker yang sangat berisiko tinggi, Will mempertaruhkan hampir seluruh waktunya. Dia bermain dengan nyali seorang pria yang tidak punya apa-apa untuk merugi. Pada detik-detik terakhir, Will menang telak, menguras ribuan tahun dari Philip.
Namun kesenangan itu sangat singkat. Timekeepers, polisi waktu yang dipimpin oleh Raymond Leon, berhasil melacak Will. Leon tidak peduli pada keadilan, dia hanya peduli pada keseimbangan sistem. Bagi Leon, waktu yang dicuri atau berpindah tangan secara drastis akan merusak ekonomi dunia. Saat Will sedang menikmati kemenangan pokernya di pesta mewah keluarga Weiss, tiba-tiba suasana berubah mencekam. Timekeeper Raymond Leon merangsek masuk dengan pasukan lengkap. Tanpa banyak bicara, Leon menyita hampir seluruh waktu yang ada di lengan Will. Will kembali menjadi miskin dalam sekejap, menyisakan hanya beberapa jam saja. Tapi Will bukan orang yang mudah menyerah. Dalam gerakan kilat yang tak terduga, dia menyandra Sylvie Weiss. Dia menodongkan senjata dan membawa Sylvie Weiss kabur menggunakan mobil sport milik ayahnya. Kejar-kejaran mobil yang gila pun terjadi. Mobil mereka melesat menembus barikade, melompati pembatas jalan, hingga akhirnya mereka mengalami kecelakaan hebat di zona kumuh. Saat mereka sedang tak sadarkan diri, geng Fortis, pencuri waktu yang dulu mengincar Hamilton, sedang menyergap. Mereka tidak peduli siapa Sylvia ataupun Will. Mereka hanya ingin waktu. Mereka mencuri hampir semua waktu milik Sylvia. Kini sang putri konglomerat yang biasanya punya ribuan tahun di lengannya hanya merasakan kengerian warga Dayton. Dia hanya punya sisa waktu beberapa menit untuk hidup. Disinilah titik balik karakter Sylvia. Dia yang selama ini hidup dalam penjara emas di New Greenwich, akhirnya melihat kenyataan pahit. Dia melihat bagaimana orang-orang mati di pinggir jalan, hanya karena kurang 1 menit untuk membeli sebotol susu. Will berbagi waktu yang tinggal sedikit kepada Sylvia melalui sentuhan tangan, sebuah adegan yang sangat emosional. Sekarang mereka berdua adalah sepasang kekasih yang hidup di ujung tanduk. Mereka hanya punya waktu beberapa jam, tapi mereka punya rencana besar. Jika kau ingin merusak sistem, kau harus menghancurkan banknya. Mereka mulai merampok bank-bank waktu milik ayah Sylvia sendiri. Tapi mereka tidak menyimpan waktu itu untuk dirinya sendiri. Dalam aksi yang sangat Robin Hood ini, mereka membagikan kapsul-kapsul waktu itu kepada orang-orang miskin. Mereka melemparkan ribuan tahun ke kerumunan orang yang sedang mengantri makanan. Rakyat mulai melihat harapan, sementara pemerintah mulai panik karena inflasi waktu mulai kacau. Raymond Leon terus memburu mereka seperti anjing pelacak. Menariknya, Leon sebenarnya berasal dari zona kumuh yang sama dengan Will. Namun dia memilih menjadi anjing penjaga sistem karena dia percaya bahwa tanpa kontrol dunia akan hancur. Ada adegan ikonik di mana Will dan Sylvia terpojok di sebuah hotel murah. Leon menantang Will dalam duel. Mereka beradu panco sambil mentransfer waktu. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Siapa yang lengannya di bawah, waktunya akan tersedot habis. Dengan teknik yang dipelajari oleh Will di jalanan Dayton, dia berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Leon. Namun Will tidak membunuh Leon. Dia hanya memberikan waktu yang cukup untuk tetap hidup sebagai pesan bahwa sistem ini sudah usang. Will dan Sylvia menyadari bahwa merampok bank-bank kecil tidak akan mengubah dunia. Mereka butuh sesuatu yang lebih besar. Kapsul 1 juta tahun yang disimpan di brankas pribadi Philip Weiss. Mereka melakukan penyamaran tingkat tinggi untuk masuk ke markas besar Weiss. Ketegangan memuncak saat mereka harus melewati sensor waktu dan penjagaan ketat. Sylvia akhirnya berhadapan langsung dengan ayahnya. Philip dengan sombong berkata bahwa manusia tidak siap untuk hidup selamanya. Bahwa kematian diperlukan agar sumber daya bumi cukup untuk semua orang. Tapi Sylvia menjawab, tidak ada yang berhak hidup selamanya jika itu artinya orang lain harus mati setiap hari. Mereka berhasil mencuri kapsul 1 juta tahun tersebut. Dengan bantuan teman lama Will di Dayton, mereka mendistribusikan waktu tersebut secara massal. Orang-orang di zona kumuh ini kini punya ratusan tahun di tangan mereka. Mereka berhenti bekerja di pabrik-pabrik yang menindas. Mereka mulai berjalan melewati perbatasan zona, menuju New Greenwich. Sistem kasta berdasarkan waktu akhirnya runtuh. Will dan Sylvia berlari menuju mobil, sementara Timekeeper Leon mengejar mereka di jalanan kosong. Ironisnya, Leon yang sangat disiplin lupa mengisi waktunya sendiri. Dia mati tepat saat mengejar mereka. Sebuah pengingat bahwa di dunia ini tak ada yang benar-benar aman dari kejaran waktu. Will dan Sylvia kini menjadi legenda. Film berakhir dengan mereka berdiri di depan sebuah bank waktu yang sangat besar, siap untuk melakukan perampokan terbesar dalam sejarah mereka. Mereka bukan lagi buronan biasa, mereka adalah simbol kebebasan. Dan film pun kini berakhir.